Saya ingin mengingatkan kepada hadirin sekalian bahwa parameter pesantren itu bagus itu jangan dilihat dari fasilitas. Bagus tidaknya pesantren itu diukur dari keberkahan ilmu yang diperoleh para santri yang belajar di situ. Keberkahan ilmu itu sudah diperlihatkan oleh para pengajar yang ada di situ. Zaman dulu yang namanya pesantren itu tidak seperti sekarang, ada lapangan basket, ada lapangan tenis, ada kolam renang. Itu bukan pesantren, tapi itu pusdiklat, pusat pendidikan dan latihan. Saya ingat sekali nasihat guru saya almarhum Kiai Hashim Muzadi. Beliau mengatakan bahwa kamu itu bisa menjadi besar, menjadi kuat dan tangguh itu dengan segala macam kesulitan yang kamu hadapi, bukan dengan segala kemudahan dan kesenangan yang kamu nikmati. Jadi orang itu jadi hebat itu karena kesulitan. Sama seperti halnya yang baru, yang sedang ramai sekarang, ada seorang pimpinan pesantren yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak keliru kemudian Majelis Ulama Indonesia memberikan label kepada pemimpin pesantren itu sesat. Kenapa? Karena ijma atau kesepakatan umat Islam dan juga keyakinan umat Islam bahwa Al-Quran itu bukan ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, bukan ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemudian dikatakan di dalam Quran surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah dia berbicara menurut hawa nafsunya, itu tidak menunjuk kepada pengertian bahwa Al-Quran adalah ucapan Nabi, tapi menegaskan bahwa yang disampaikan oleh Nabi bukan ucapan Nabi, tetapi berdasarkan wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Tetapi yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu yang diilhamkan atau disampaikan kepadanya, berarti bukan ucapan Nabi. Dan ini menjadi pemahaman yang sifatnya mutlak atau absolut di dalam ajaran Islam. Maka siapa yang berpendapat bahwa Quran itu adalah ucapan Nabi Muhammad, maka dia sesat. Lalu kemudian ada seorang dosen yang membela ucapan pimpinan pesantren ini. Jadi memang pesantren ini sejak dulu problematik ketika pendiriannya. Ya, ini pesantren kenapa tiba-tiba muncul lalu kemudian dengan fasilitas megah. Saya ingin mengingatkan kepada hadirin sekalian bahwa parameter pesantren itu bagus itu jangan dilihat dari fasilitas. Bagus tidaknya pesantren itu diukur dari keberkahan ilmu yang diperoleh para santri yang belajar di situ. Keberkahan ilmu itu sudah diperlihatkan oleh para pengajar yang ada di situ. Zaman dulu yang namanya pesantren itu tidak seperti sekarang, ada lapangan basket, ada lapangan tenis, ada kolam renang. Itu bukan pesantren, tapi itu pusdiklat, pusat pendidikan dan latihan. Zaman dulu itu pesantren itu ya gubuk-gubuk, itu kan santrinya bertani. Saya pernah bantu kiai saya dulu itu memanen padi. Jadi mendorong padi dari sawah sampai ke rumahnya kiai. Itu pesantren. Jadi konsep pesantren zaman dulu itu memang syarat dengan perjuangan. Jadi orang belajar ilmu agama itu bukan dengan kesenangan. Saya ingat sekali nasihat guru saya almarhum Kiai Hashim Muzadi. Beliau mengatakan bahwa kamu itu bisa menjadi besar, menjadi kuat dan tangguh itu dengan segala macam kesulitan yang kamu hadapi,
bukan dengan segala kemudahan dan kesenangan yang kamu nikmati. Jadi orang itu jadi hebat itu karena kesulitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita jadikan ini sebagai contoh. Sebelum beliau menjadi seorang nabi dan rasul, atau sebelum beliau mendapatkan wahyu pertama, beliau itu sudah nabi. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam statusnya sudah nabi bahkan sebelum dia dilahirkan. Dari mana pendapat ini? Dari Quran. Karena di dalam surat As-Saff Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan Nabi Isa bin Maryam alaihi salam, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa mengatakan bahwa saya ini diutus kepada kalian selain untuk meluruskan pemahaman terhadap Taurat, juga untuk menyampaikan kabar gembira dengan kehadiran seorang Rasul yang datang sesudah saya yang namanya Ahmad. Jadi Nabi Muhammad itu sudah Nabi sebelum beliau dilahirkan. Keliru kalau ada yang mengatakan beliau baru menjadi nabi di usia 40. Itu keliru. Kenapa keliru? Nanti pemahaman itu akan menyamakan Nabi Muhammad dengan Musaddiq misalnya, pendiri Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Jadi Musaddiq ini murid dari Panji Gumilang. Maka pemahamannya tidak jauh-jauh beda itu antara Musaddiq dengan Panji Gumilang. Karena dia frustasi, kecewa terhadap Panji Gumilang, Musaddiq kemudian mendirikan Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Kapan Musaddiq mendapatkan wahyu? Ya pada usia 53 tahun. Setelah bertahanus katanya di Gunung Bunder Bogor, selama kurang lebih 3 bulan bolak-balik membuka Al-Quran, kemudian dia mengatakan bahwa saya adalah Rasul yang diutus. Nah, itu pada usia 53 tahun. Demikian juga dengan Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad mengaku dirinya mendapatkan wahyu pada usia 40 tahun. Jadi status kenabian itu tidak didapat berdasarkan umur, tidak. Yang didapat berdasarkan umur itu adalah jabatan pimpinan negara. Syarat menjadi anggota KPK minimal usia 40 tahun. Di bawah 40 tidak bisa menjadi pimpinan KPK. Syarat menjadi presiden yang tidak disebutkan dalam undang-undang itu adalah minimal usia 40. Di bawah 40 tidak bisa menjadi presiden. Jadi kalau jabatan duniawi ada batasan umur minimal, batasan minimal umur yang harus dipenuhi. Tapi Nabi sebelum dia dilahirkan dia sudah Nabi. Kenapa? Karena ini persoalan langit. Ya, ini persoalan kemauan Allah Subhanahu wa taala supaya risalah itu tidak terputus. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diberitakan jauh sebelum beliau dilahirkan. Jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa kurang lebih antara 600 sampai 1000 tahun jaraknya. Maka Nabi Isa alaihissalam mengatakan wa mubasyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Saya mengabarkan akan datang seorang rasul sesudah saya, namanya Ahmad sang terpuji. Ini yang kemudian disebut di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Mazmur atau The Song of Solomon, hikko mamit takim wi kullo mahmadin muhammadin yasdudi yazhrei baina Yerusalem. Itu yang disebut di dalam kitab Mazmur. Tapi saya tidak menyarankan untuk membaca Shalom Aleichem, tidak. Hafinu Shalom, enggak, saya enggak menyarankan itu. Kalau cuma tahu saja boleh.
Nah, yang disebut ahli bid'ah itu pada masa abad kedua Hijriyah adalah orang-orang Qadariyah dan orang-orang Mu'tazilah. Sekarang definisi ahli bid'ah ini digeneralisir, diperluas. Pokoknya beda pengajian dengan saya, bid'ah. Ya, tidak sama pemahamannya dengan saya, bid'ah. Ini harus dipertegas. Lalu kemudian Imam Malik mengatakan wala tahmilhu amman la yu'rafu bittalabi. Jangan kamu ambil ilmu itu dari orang yang tidak pernah diketahui bahwa dia pernah belajar. Ya, memasuki tahun 90, para pengkaji hadis di Indonesia ini dikagetkan dengan kemunculan buku yang berjudul Sifat Salat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh seorang peneliti bernama Muhammad Nasiruddin Al-Albani atau yang sering disebut dengan nama Syekh Al-Albani. Buku itu mengubah cara pandang sebagian orang Islam tentang tata cara sholat. Karena di catatan kaki buku itu disebutkan bid'ahnya mengucapkan usolli. Nggak ada itu Nabi mengatakan usolli fardhu subhi raq'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Bid'ah, nggak ada itu. Pertanyaannya, ucapan itu dibaca kapan? Apakah ucapan itu bagian dari sholat ataukah ucapan itu di luar sholat? Dalam pemahaman fikih nggak jadi masalah orang mengucapkan usolli. Kenapa? Karena ucapan usolli itu di luar sholat. Sholat itu dimulai ketika takbiratul ihram. Allah, nah itu mulai sholat. Allahu Akbar, ini sholat. Tapi di luar itu bukan sholat. Maka para ulama mazhab, terutama dari mazhab Syafi'i, menghukumi ucapan itu dengan sebutan mustahab, ucapan yang dianjurkan bagi orang yang sulit untuk konsentrasi di dalam sholat. Mau sholat pikirannya masih mengawang-awang, mungkin dia habis bicara tentang kenapa belum ada calon wakil presiden, gitu kan. Ketika akan sholat baru dia usolli fardhu subhi. Oh iya, ini sudah masuk sholat subuh, saya niat sholat subuh supaya pikiran saya fokus. Dihukumi mustahab, tidak dihukumi wajib. Mustahab itu ya dilakukan boleh, tidak dilakukan juga tidak masalah. Tapi Albani mengatakan bid'ah. Perbuatan itu kalau dilakukan maka akan membuat pelakunya masuk neraka. Jadi gara-gara ucapan usolli masuk neraka. Lah kalau gitu mending gak sholat sekalian. Begitu kan cara berpikir gampangnya. Sama halnya seperti Albani menghukumi orang yang mengucapkan doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bagi siapa saja yang berbuka puasa membaca doa itu, perbuatan itu bid'ah dan tertolak amalnya. Lo dari mana argumennya? Nah jadi Albani ini muncul mengubah cara berpikir orang awam terhadap ibadah. Lalu kemudian beliau diklaim sebagai seorang ahli hadis atau ulama hadis. Saya lebih sepakat beliau itu adalah seorang pengkaji atau peneliti hadis, bukan ulama hadis. Kenapa? Karena orang yang disebut ulama itu ketahuan gurunya siapa. Albani tidak diketahui gurunya siapa. Saya baca biografi Albani, beliau mengatakan bahwa saya sekolah hanya sampai SD kelas 6. Setelah itu bapak saya Haji Nuh melarang saya sekolah, melanjutkan sekolah. Dan saya mencukupkan pembelajaran agama hanya sampai pada bapak saya, namanya Haji Nuh tadi. Itu pun dalam mazhab Hanafi yang terbatas. Setelah itu saya diperintahkan bapak saya untuk menjaga toko jam
karena bapak saya punya pekerjaan sebagai tukang servis jam. Selama masa menunggu toko itu buka, saya mampir ke perpustakaan Zohiriyah di Damaskus, membaca buku dari pagi sampai malam. Jadi beliau tidak pernah berguru. Tidak ada guru hadisnya siapa, nggak disebut. Tidak disebutkan siapa guru fikihnya, tidak disebutkan siapa guru bahasa Arabnya. Karena Albani ini aslinya dari Tirana, Albania. Beliau adalah pengungsi dari negeri Albania. Albania ini terletak di Eropa Timur. Ketika itu Albania dikuasai oleh kelompok komunis yang dipimpin oleh Jenderal Muhammad Zogo. Lalu kemudian keluarga Albani ini hijrah bersama dengan orang-orang Albania, hijrah ke Suriah. Awalnya tidak bisa berbahasa Arab. Jadi bukan orang Arab. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa selama saya sekolah sampai SD itu, saya bahasa Arab saya selalu dapat 10. Nah, ini perlu juga kita pahami bahwa ini tidak menjadi indikator bahwa beliau itu ahli dalam bahasa Arab. Satu syarat orang disebut sebagai ahli hadis, dia harus ahli dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah sebaik-baik orang dalam berbahasa Arab. Sehingga untuk memahami ucapan Rasulullah, dia harus bisa bahasa Arab. Bisa bahasa Arab itu beda dengan pemahaman kita tentang bahasa Arab yang cuma tahu ana antum syukron afwan. Beda. Orang kalau ngerti bahasa Arab itu dia memahami yang namanya ilmu badi'. Bagaimana bahasa itu diungkapkan dengan indah. Nanti ada hubungannya dengan penafsiran Quran dan penafsiran hadis serta pendapat-pendapat fikih terkait dengan bahasa. Imam Syafi'i dikatakan sebagai satu-satunya ulama mazhab yang ahli dalam bahasa Arab, mengalahkan Imam Ahmad. Kenapa? Karena Imam Syafi'i menguasai syair 12 suku Arab. Yang itu bukan hal mudah. Memahami syair itu ribuan syair. Ini kalau kita belajar ini nggak selesai-selesai. Imam Syafi'i dibesarkan di Bani Hudzail, salah satu suku Arab yang fasih dalam berbahasa. Kalau kita dengar orang Arab sekarang bicara, kita bandingkan dengan cara orang Arab zaman dulu bicara, itu jauh betul perbedaannya. Orang Arab sekarang ini bahasanya namanya amiyah, bahasa pasaran. Bahasa pasaran itu tidak mengikuti kaidah-kaidah. Kadang dicampur bahasa asing masuk ke situ. Orang Arab kalau bilang lagi itu come on. Come on itu dari bahasa Inggris come on. Come on, come on, come on. Fi come on. Ada apa lagi nih? Fi come on. Itu kalau kita buka di kamus Arab zaman dulu nggak ada kata come on itu. Ternyata dari come on, come on, come on, come on, ayolah, ayolah. Tapi kemudian dipakai untuk fi come on, untuk menanyakan ada apa lagi. Come on, apa lagi? Itu yang dipakai di Mekah sekarang begitu. Maka ketika saya datang ke salah satu toko di Mekah, saya mengatakan kam urbihuka ala syira'ik. Berapa saya bisa kasih untung buat semua dagangmu? Itu saya pakai bahasanya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu kemudian dijawab oleh penjaga toko, "Enta alim, kamu ulama?" Bukan, saya bilang enggak. Lakin anta bakallim fasahah. Tapi Anda ini bicara dengan bahasa fusha. Karena kamu alimul madrasah. Sepertinya kamu ini guru sekolah. Saya tanya dengan bahasa halus, kam urbihuka ala syira'ik. Itu bahasa halus, dan pedagang di Mekah kaget itu dengar orang Indonesia ngomong seperti itu. Kata dia bilang laisa 'alal ajam ijadatul fasahah illa wa huwa muallim. Ya, jadi kalau ada orang asing, orang non Arab bisa bahasa fasahah, berarti dia guru di negaranya.
Ini kata orang Arab. Jadi orang Arab sendiri sudah jarang menggunakan bahasa fasahah. Itu baru sebagian kecil. Bagaimana pengertian bisa bahasa Arab menurut standar ulama lebih hebat lagi.